Batam Channel. A few moments later. Dikutip dari buku Perjuangan Paguyuban Pasundan tahun 1914 sampai 1942, penyusun Syarif Amin. Sejarah Paguyuban Pasundan. Pengalaman pahit sebagai bangsa terjajah mendorong munculnya kesadaran dan harga diri yang kemudian melahirkan gejolak perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Gejolak tersebut asalnya bersifat kedaerahan yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Kelahiran Organisasi Pemuda Budi Utomo atau BO pada 20 Mei tahun 1908 dimotori oleh kebanyakan kaum ningrat Jawa seperti Sutomo Wahidin, Sudirohusodo, Rajiman, Wedidiningrat, Gunawan, serta Cipto Mangkun Kusumo. Namun perhimpunan ini cukup menarik perhatian banyak kalangan, termasuk generasi muda asal Sunda. Pada buku Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia dikeluarkan tahun 2002, lambat laun orang Sunda yang tergabung di BO Risau, perhimpunan yang dipelopori para pelajar sekolah dokter pribumi atau Stovia di Batavia, hanya dianggap memperjuangkan kepentingan orang Jawa bagian tengah dan timur. Sebab itu, membikin satu persatu orang Sunda menyatakan keluar dari Budi Utomo, lalu tiba terpecik gagasan untuk menyempal membentuk organisasi serupa tapi bersifat dari dan untuk orang Sunda. Tepat 108 tahun yang lalu, pada 20 Juli 1913, Paguyuban Pasundan resmi dibentuk. Paguyuban Pasundan didirikan atas inisiatif para siswa Sunda Stovia yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia dan atas dasar solidaritas etnis Sunda, khususnya yang berada di Jawa Barat. Meskipun dimobilisasi orang-orang Sunda, pemimpin pertama Paguyuban Pasundan justru bukan orang Jawa Barat tulen. Ia bernama Daeng Kanduruan Ardiwinata. Dari namanya mengalir darah etnis Bugis di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, Ardiwinata tidak sepenuhnya non-Sunda. Ibundanya merupakan perempuan asli Sunda. Ia pun lahir di Bandung pada tahun 1866. Juga sudah dianggap sebagai sesepuh masyarakat Sunda pada abad ke-20. Kala guncangan di internal Budi Utomo semakin mencuat, sejumlah anggota Budi Utomo yang berasal dari Tatar Sunda menemui Ardiwinata di kediamannya di Gang Paseban, Salemba. Mereka berdiskusi sejak dan menyepakati dibentuknya sebuah organisasi bernama Paguyuban Pasundan pada 18 Juli tahun 1913. 2 hari kemudian, tepat di 20 Juli tahun 1913, Paguyuban Pasundan didirikan secara resmi. Ardiwinata, seorang sastrawan yang saat itu bekerja sebagai pendidik dan menjabat redaktur kepala, dipercaya sebagai ketuanya.
Ada juga para siswa Stovia yang masuk dalam jajaran kepengurusan paguyuban Pasundan periode pertama, yaitu Dajat Hidayat sebagai wakil ketua, Kusuma Sujana sebagai bendahara, dan Raden Junjunan serta Muhammad Iskandar sebagai komisaris. Paguyuban Pasundan bergerak di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, kepemudaan, serta pemberdayaan perempuan. Pada akhirnya juga, Paguyuban Pasundan menyentuh ranah politik, kendati tidak lantas mengabaikan misi awalnya begitu saja. Pada Kongres 29-31 Januari tahun 1949 di Bandung, Paguyuban Pasundan resmi beralih rupa menjadi partai politik bernama Partai Kebangsaan Indonesia atau PARKI. Sesudah penyerahan kedaulatan secara penuh dari Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, akhir tahun 1949, Indonesia bersiap menggelar pemilihan umum beberapa tahun bersela. PARKI alias Paguyuban Pasundan ikut ambil bagian dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 itu. Sayangnya, suara yang diperoleh PARKI tidak sesuai harapan dan menimbulkan konflik internal yang berlangsung cukup lama. Akhirnya dihelat kongres pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 29 November, menuntaskan persoalan. Hasil dari kongres tersebut menentukan pengembalian nama PARKI menjadi Paguyuban Pasundan kembali. Saat itu hingga akhir Orde Baru, Paguyuban Pasundan lebih fokus ke sektor pendidikan dan sosial budaya, dan urusan menjauhi urusan politik. Beberapa perguruan tinggi dan sekolah tinggi pun dilahirkan, termasuk Universitas Pasundan, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, serta Sekolah Dasar, Menengah, hingga akhir. Berkat tipikal gerak yang relatif lentur, usia Paguyuban Pasundan pada akhirnya jauh lebih lama dari Budi Utomo dan organisasi etnis sejenis lahir pada awal abad ke-20. Ketika Budi Utomo bertahan hidup kurang dari 3 dekade dan tutup usia pada tahun 1935, Paguyuban Pasundan bertahan lebih lama melalui masa demi masa, bahkan masih ada sampai hari ini. Thank you for watching. Subscribe, like and share. Batam Channel. A few moments later.